warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Gimana tidurnya tadi malam, Nyonya? Ya. Ada yang tidak bisa tidur tadi Ada. malam? Nyonya semua? Ada yang tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Begini nang. Banyak yang ngomong. Baik, ini untuk kegiatan hari ini saya lanjutkan. Minggu yang lalu kita kan sudah melaksanakan kegiatan praktek ya. Tujuan kita melaksanakan praktek itu yang pertama kita terampil mempergunakan peralatan-peralatan tangan, alat-alat tangan seperti contohnya ya, tang, dan itu bermacam-macam, ada obeng plus, obeng ini, ada palu dan lain-lain. Berikutnya selain itu kalian juga diharapkan untuk bisa paham tentang komponen-komponen elektromagnetik itu. Nah, dengan kalian melaksanakan praktek, sebelumnya kita sudah melaksanakan praktek pada trainer ya. Sekarang kalian akan melaksanakan praktek melanjutkan materi yang minggu kemarin itu di panel. Ternyata pada hasil praktek minggu yang lalu melaksanakan kegiatan praktek pada panel dengan komponen-komponen elektromagnetik, salah satunya ini ya. Ternyata banyak yang belum berhasil melaksanakan kegiatan praktek. Kenapa? Kemarin sudah kita refleksikan, di akhir pertemuan itu kita refleksikan, ternyata kalian belum paham tata letak terminal pada magnetic kontaktor. Ya. Jadi untuk magnetic kontaktor ini sebetulnya sama. Makanya kemarin Mas Oki waktu menyampaikan saya, Bu saya bingung Bu, untuk melaksanakan kegiatan praktek di panel dengan di trainer ini bingung, walaupun rangkaian yang kita kerjakan pada panel itu sama dengan di trainer. Kesalahannya di mana? Atau ketidakpahaman kalian di mana? Ternyata kalau di trainer itu kan tinggal kalian mencolokkan, ya di pencolongan saja sudah ada tekanan di sebelah magnetic kontaktornya. Tapi kalau di sini kita harus melepas satu persatu. Kita harus memperhatikan. Intinya pada saat kalian melaksanakan kegiatan praktek pada trainer ataupun pada panel itu sama persis. Saya bilang sama persis apa? Rangkaiannya sama, alat yang kita gunakan sama, komponen yang kita gunakan sama. Tinggal kalian memperhatikan dengan betul keterangan-keterangan yang ada pada komponen ini, magnetic kontaktor, termasuk komponen yang lain, tidak hanya di magnetic kontaktor saja. Tapi kemarin ternyata kesalahan yang terjadi pada praktek minggu yang lalu di magnetic kontaktor ini sebetulnya sama dengan kalian praktek di trainer. Di sini ini ada keterangannya. Coba nanti kalian cek sebelum kalian melaksanakan kegiatan praktek lagi, sebelum kalian melaksanakan kegiatan praktek, memulai lagi dari awal, kalian nanti perhatikan dengan baik komponen magnetic kontaktor, terutama di magnetic kontaktor, karena kemarin kesalahannya itu salah dalam memasang kabel di magnetic kontaktor. Karena kemarin ada gambar rangkaian, silakan dibuka lagi gambar rangkaiannya, dibuka lagi. Ya, ada terminal 1, 2, begitu, ada terminal 13, 14. Ya. Untuk pengunci, rangkaian pengunci itu saya perhatikan di sana ada terminal 1, 2, bukan 13, 14, nanti dikoreksi lagi. Untuk penguncinya itu menggunakan terminal 13, 14. Kenapa tidak menggunakan terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 meskipun ini sama-sama kontak NO? Karena kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya terminal ini itu terminal utama, kontak utama yang akan digunakan untuk motor listrik. Jadi ini kontak utama yang akan kalian gunakan atau nantinya akan dihubungkan dengan motor listrik, sehingga untuk penguncinya itu menggunakan terminal 13 dan 14. Ya? Yang sama meskipun sama-sama NO.
Jadi jangan menggunakan terminal nomor 1 dan 2. Di beberapa komponen beda merek ini kan Mitsubishi, ada yang mereknya Schneider. Nah, di Schneider itu simbolnya penomorannya berbeda. Ada yang L1, L2, L3, L4, L5, L6 gitu. Itu sama. Kalau di sini ada 1 garing L1, ada 2 garing P1 begitu. Jadi pasangannya itu yang mana, Bu? Yang pasangannya ini atas bawah. L1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Ya. Pasangannya atas bawah. Untuk magnetic kontaktor, koilnya itu yang bagian mana? Koilnya ini di sini. Pokoknya ada kode A1, A2. Jadi mau merek apapun, mau itu Mitsubishi, mau merek itu Schneider begitu ya. Simbolnya itu sama, kodenya A1 dan A2 untuk magnetic kontaktor, koil magnetic kontaktor. Ya. Jadi ini. Terus kontak-kontaknya di sini sudah ada keterangannya. Sudah ada keterangannya semua. 13, 14, 21 dan 22 nih. 13, 14 NO, 21 dan 22 NC. Yang di sini 43, 44. Jadi pasangannya 43 dan 44. Ini NO, 31 dan 32 itu NC. Jadi di sini sudah ada keterangan semua, Mas. Ya, sudah ada keterangannya semua. Tinggal kalian pasangannya itu yang atas dengan yang bawah. Ini berarti yang belakang ini paling belakang, terminal paling belakang dengan yang ini itu adalah terminal 43 dan 44 yang NO. Ya. Sementara yang 31 dan 32 itu NC. Terminalnya yang sebelah mana? Yang depannya ini. Nah, 31 dan 32. 43 dan 44 yang belakang ini. Yang belakang. Iya. Sini sudah ada keterangannya semua. Nanti silakan diperhatikan sebelum kalian merangkai. Ya, sebelum kalian merangkai, ini harus kalian perhatikan dulu tata letaknya. Jadi pasangannya bukan sampai kanan dengan kiri, ini bukan. Tapi kalau ini dengan ini tidak punya pasangan. Ini dengan siapa yang pasangannya? Bingung kan? Ya, tidak punya pasangan ini. 1, 2, pasangannya kanan kiri, Bu. Kemarin kan begitu Mas Oki ya. Tapi nomor 1 ini nomor 2 di sini, Bu. Jadi mau sampai kapanpun rangkaian yang kalian buat tidak akan bisa dioperasikan. Jadi pasangannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pasangannya berpasangan begini, atas bawah begitu semuanya pada komponen ini. Ya. Di gambar itu kan sudah lengkap dengan keterangan-keterangan nomornya, nomor terminalnya. Itu dipahami, dibaca dengan baik, dicocokkan dengan nomor yang ada di komponen. Paham ya? Paham. Oke. Sebelum lanjut pada pemasangan panel, ini ada hasil praktek dari kakak kelas kalian yang kelas 12 kemarin, hari Senin yang lalu. Jadi memang sengaja tidak saya bongkar, saya minta untuk tidak dibongkar. Sudah selesai, memang tapi tidak boleh saya bongkar, mau saya perlihatkan pada kalian. Ya, silakan maju nanti saya terangkan. Silakan maju satu persatu semuanya maju nanti saya kasih lihat. Ini gambar pada itu. Jangan berapa ya rapi, kok makin ngale. Coba ke sini maju. Ah, coba diperhatikan ya, diperhatikan. Jadi kelengkapan panel dari hasil praktek kakak kelas kalian kemarin hari Senin yang lalu ini seperti ini. Coba dioperasikan itu, dihubungkan ke sumber. Dioperasikan ke sumber. Nah, ini saya lihat dulu ya. Oh, ini yang belum. Ya. Udah bisa ya. Bukan rangkaiannya yang salah ini, tapi memang ini rangkaian interlocking yang dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Ya. Kemarin di rangkaian ini prinsip kerjanya benar, tapi kesalahan dari
mereka waktu itu karena apa? Ini tata letak MCB-nya. Artinya MCB 3 pas dulu, 1 pas di sebelahnya. Ya, jadi tata letak saja ini sudah mempengaruhi. Ini yang kesalahan kemarin. Tapi nggak apa-apa. Nggak perlu di apa? Bukan tidak perlu dirubah. Jadi agar kalian tahu kesalahan-kesalahan itu seperti apa, meskipun kecil sekali kesalahannya, tapi tetap kalau itu tidak sesuai dengan aturan, ya harus tetap diperbaiki. Ya, memang sengaja tidak saya minta untuk tidak dirubah agar bisa saya tunjukkan pada kalian. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, untuk hasil praktek ini secara keseluruhan sudah bagus. Jadi ini, rangkaiannya sudah rapi kan ya, sudah rapi seperti yang kemarin saya jelaskan. Kemarin kan minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Dari terminal ini masuk ke push button, masuk ke lampu indikator, semuanya melalui terminal. Ya, dari terminal masuk ke sini. Apa yang melalui terminal ke push button ini dilapisi atau dilindungi oleh kabel spiral. Kira-kira nanti hasil akhirnya kalau kalian praktek pun sudah seperti ini. Syukur kalau bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, ini pasangannya yang begini nih. Atas bawah, bukan kanan kiri kan. Kalau ini ada 4, ini pasangannya ini sama ini sama ini, bukan. Tapi atas bawah. Ya, komponennya ya ini untuk terminal koilnya. Ini kenapa banyak kabelnya? Karena ini rangkaian kontrol dengan rangkaian daya. Harusnya di sini setelah ini masih ada rangkaian lagi satu masuk ke motor listrik. Tapi berhubung kita tidak punya motor listrik 3 fasa, sumbernya juga tidak ada yang 3 fasa, ini tidak bisa dihubungkan ke motor listrik. Tapi secara keseluruhan gambaran ini rangkaian yang sudah dibuat ini sudah benar dari kata sekalian. Ya, coba dioperasikan itu. Dioperasikan untuk ininya, penerangannya. Penerangannya dioperasikan, Mas. Ambil tespen saya. Pen, ada tespen. Bang lagi cek yang kiri tak ada apa? Langsung. Coba dioperasikan ini lampunya. Ya. Ya. Nah, dicek stop kontaknya. Sebelah mana? Pasang. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri. Jadi satu matikan lampu, lepas lampunya. Ya, terima kasih. Dicek pasanya sebelah mana? Lagi. Sudah ada lagi. Kayak lagi. Ini dah. Ya, yang di lidah ya. Tayo di ibi kan ni. Iya, ini dinyalakan dulu. Di lidahnya ya. Ya. Di lidahnya. Ya. Terima kasih. Mari kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke dicabut dulu sumbernya. Rangkaian kontrolnya sudah bisa. Sudah Nanti kalau sudah selesai laporkan ke saya ya sebelum dihubungkan ke sumber ya. Sendirian praktek bisa. Bisa. Coba dioperasikan Lukman. Ya.
Nanti ntar Kak. No, on. Ya, on, off. Oke, dilanjutkan dengan instalasi penerangannya ya. Masih sanggup sendiri? Ya, semangat terus. Dan akhirnya setelah perjuangan sekian jam ya, Alhamdulillah bisa nih. alhamdulillah bisa. Terus semangat Mas Eri, Mas Jafar, terus semangat. Senyum dulu. Senyum dulu Mas Jafar. Bisa senyum. Kan sudah bisa senyum kan kalau sudah berhasil ya. Akhirnya dari jam 7 sampai jam berapa sekarang? Jam 12. Jam 12 akhirnya rangkaiannya berhasil juga. Dilanjutkan dengan pemasangan instalasi penerangannya ya. Ya nanti kalau sudah selesai tolong hubungi saya, jangan dihubungkan langsung ke sumber, tunggu informasi dari saya dulu ya. Baik, Akan baik. dilanjut. Baik. Coba diperhatikan, saya lanjutkan untuk akhir kegiatan kita hari ini, sedikit evaluasi untuk pertemuan kita hari ini. Dari awal kegiatan praktek yang kita lakukan hari ini, kalau dibandingkan dengan pertemuan yang lalu itu sudah jauh lebih keren. Ya hari ini sudah jauh lebih keren. Karena kemarin yang berhasil baru Mas Lukman. Sekarang yang berhasil Mas Lukman sudah oke, bisa melaksanakan kegiatan praktek secara mandiri tanpa kelompok. Sementara yang lain juga beberapa sudah berhasil meskipun melaksanakan kegiatan praktek secara berkelompok. Tapi ini tidak boleh menyurutkan semangat kalian. Ya, mau yang melaksanakan praktek secara mandiri tanpa berkelompok ataupun melaksanakan praktek dengan cara berkelompok, saya perbolehkan semuanya sama-sama mendapatkan kesempatan untuk belajar. Ya, tergantung kesiapan kalian. Minggu depan untuk kegiatan praktek masih sama, karena hari ini yang berhasil menyelesaikan praktek hanya kelompoknya Mas Saiful Rohman dan Saiful Hadi. Ya, hanya satu kelompok ini saja. Mas Lukman berhasil, tapi sudah mendekati garis finish. Ya, besok jam berapa besok? Jam ketiga saya ada masuk ke sini, kan sudah selesai. Ya, besok masuk ke sini minta izin ke gurunya, ya dicoba. Biar besok saya nilai. Kalau yang punyanya Mas Saiful Rohman dan Saiful Hadi ini tadi sudah saya coba, selesai, oke sudah. Nilainya Mas Lukman kan belum. Ya. Minggu depan berapa hari ibu? Minggu lagi jawab dulu. Besok boleh? Besok saya bisa datang sebelum jam ketiga. Besok kalau saya sudah datang hadir di sekolah, saya ke sana ya, saya ke kelas ya. Jam pertama Bu Ayu. Oh Bu Ayu. Ya, besok saya mintakan izin ke Bu Ayu. Nah terus saya lanjutkan lagi untuk evaluasi saja, punyanya Mas Lukman. Ibu, ini ternyata masih nggak bisa, bukan bisa, sekarang kok nggak bisa, begitu ya, bolak-balik tadi menjelaskan seperti itu ke saya. Ternyata permasalahannya apa? Sambungan di terminal yang kurang kencang. Hanya masalah sepele. Jadi sambungan itu harus benar-benar kuat. Kalau kalian suatu saat nanti, entah tahun ini atau tahun depan misalnya dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengikuti LKS lomba keterampilan siswa tingkat provinsi misalnya, sambungan itu ditarik kuat begini, kalau lepas sambungannya sudah tidak dinilai, sudah itu. Makanya sambungan itu sebetulnya sepele kan, sepele saja, hanya masalah sambungan saja. Tapi kalau sambungannya tidak kuat, rangkaian tidak bisa dioperasikan. Ya, jadi untuk kedepannya baik kelompok yang tadi sudah berhasil melaksanakan praktek ataupun yang belum selesai, baru menyelesaikan di rangkaian kontrolnya saja, tidak boleh patah semangat. Yang sudah selesai jangan menyombongkan diri, jangan menepuk dada, ya, tetap belajar, berusaha. Minggu depan kita ulang, ya, konsepnya
setiap siswa yang melaksanakan praktek itu baik dilaksanakan secara mandiri, baik itu dikerjakan secara berkelompok, harus bisa memanage waktu dengan baik. Ya, karena apa? Karena kita belajar itu dari jam pertama jam sampai jam terakhir begitu, sampai jam setengah satu ini kita kan terbatas waktu. Jangan sampai karena waktunya panjang kita mau santai-santai saja, ternyata sampai akhir pelajaran tidak tuntas kegiatan praktek kita. Besok kegiatan di ruangan ini digunakan untuk praktek lagi oleh kakak kelas kalian, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya rangkaian yang sudah kita buat harus dibongkar. Nah, ini harus menjadi perhatian kalian untuk pertemuan yang akan datang. Paham ya? Tuh, jadi jangan karena waktunya panjang terus saya sudahlah santai-santai saja, ini waktunya 8 jam per pelajaran begitu. Sudahlah kita santai saja, banyak waktu dari jam pertama sampai jam terakhir. Tapi ini tidak boleh mendorong semangat, tidak boleh dijadikan alasan untuk bersantai-santai, tetap harus menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ada. Ya? Yang belum berhasil hari ini siapa? Mas Erik. Mas Erik sama kelompoknya Mas Erik, Mas Oki dan Mas Lukman. Jafar, itu sudah. Mas Alvin ya. Mas Jafar kan sudah. Jafar sama? Sukron kan sudah, tinggal besok dicek ulang. Iya, besok yang Mas Jafar, Mas Erik, Alvin, Oki belum. Jadi tidak usah patah semangat, terus belajar. Minggu depan kalau saya boleh menyarankan rangkaian itu diulang lagi dari awal. Itu akan jauh lebih memberikan kesempatan kalian belajar yang lebih banyak. Ya, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa untuk mengatur waktu istirahat dengan waktu belajar, waktu main. Ya, kondisi cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri, ketemu lagi insya Allah minggu depan. Langsung ketemu di bengkel ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.